rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Rizka Divanisa dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwa dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Nakira Valentina dari absen 11. Di sini kami akan melakukan tugas B5 yaitu dengan tema kebekerjaan. Salah satu apotek K24. Selamat menonton. Perkenalkan Kak, nama saya Alisa Putri Nova dari SMK Farmasi Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Kakak boleh Kak? Oke, pertanyaan yang pertama, cara melayani pasien atau pelayan yang baik itu kira-kira gimana ya Kak? Ya, karena kan memang sebagian besar orang yang datang ke apotek itu kan orang yang sakit ya, atau orang yang sehat tapi membutuhkan vitamin supaya dia tetap sehat. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang itu pasti yang harus dikedepankan adalah yang pertama etika gitu. Jadi bagaimana kita bersikap, bertutur kata yang baik sama pasien. Jadi kalau misalnya di K24 itu kita punya SOP terkait dengan pelayanan, utamanya ketika ketemu pasien kita harus yang pertama memberikan salam, terus memberikan sapaan supaya kita punya citra yang baik di depan pasien. Jadi istilahnya pasien itu akhirnya nyaman kalau misalnya beli ke apotek, jadi dia nanti bisa kembali lagi ke apotek ini. Jadi memang utamanya adalah etika, terus cara bersikap yang baik, kemudian berkomunikasi yang baik gitu. Jadi menggunakan bahasa yang sopan, baik, tapi mudah dipahami sama pasien. Terus untuk selanjutnya, kira-kira masalah di sini atau mungkin kesulitan saat menangani pasien atau apapun itu yang dibeban di sini tuh kira-kira apa ya Kak? Karena pasien itu kan macam-macam ya, artinya kan kalau misalnya kita ketemu sama banyak orang, itu orang kan karakteristiknya beda-beda ya, karena dia dari latar belakang yang berbeda. Jadi memang kita harus istilahnya pintar-pintar menempatkan diri supaya tahu cara untuk menghadapi pasien. Karena misalnya ada pasien tuh yang dia kalau tanya itu detail gitu. Jadi kita mesti menjelaskan pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Atau pasien yang dia tuh pengennya dilayaninya cepet-cepet padahal emang masih antri gitu. Jadi emang perlu ini sih lebih telaten lah istilahnya. Kalau misal ada pasien nih yang dia butuh obat tapi dia nggak tahu nih apa kayak nama obatnya atau obat yang mana buat cocok gitu, gimana Kak? Ya, pasien itu datang ada yang membawa keluhan, ada yang memang dia bawa bungkus obat. Jadi kalau misalnya bawa bungkus obat kita layani sesuai permintaannya. Kecuali kalau misalnya memang di kita nggak tersedia, kita kasih alternatif yang lain, yang memang sesuai sama yang dipingini sama si pasiennya. Tapi kalau dia datang bawa keluhan, jadi kita merekomendasikan sesuai dengan yang kita ketahui yang tersedia di sini. Berarti kalau di depan situ untuk pelayanan harus tahu kayak obat-obat gitu ya Kak? Merek obatnya, karena kan kalau obat tuh mereknya banyak ya, apalagi yang obat bebas terbatas kan mereknya banyak. Jadi memang harus tahu merek obat, terus kandungannya, habis itu kandungannya, jadi tahu ini fungsinya apa, terus harus tahu ini misalnya nggak boleh untuk ibu hamil, terus harus hati-hati untuk ibu menyusui atau nggak boleh untuk bayi seperti itu. Jadi harus tahu juga dosisnya. Oke, terima kasih ya Kak atas informasinya. Nanti akan dilanjutin sama teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dina Fadila Aprilia dari Dispi SMK Farmasi Surabaya. Dan ini teman saya Nabila Salwa dari SMK Farmasi Surabaya. Di sini kita akan mewawancarai kakaknya. Sebelum itu, perkenalkan nama kakaknya sih. Perkenalkan, aku Nada. Ini aku apoteker di apotek Pondok Pesantren.
Mana perasaan kakaknya setelah bekerja di sini? Perasaannya karena kalau pekerjaan apoteker itu memang pekerjaan yang aku inginkan, jadi ya perasaannya senang. Ya meskipun pasti ada suka dukanya ya, tapi sudah dijalani gitu ya, sampai saat ini senang. Jadi senang ya kak kayak bisa mengembangkan apotek sendiri gitu ya. Kalau kebetulan ini ada pemiliknya sendiri, jadi aku di sini hanya apoteker. Untuk bekerja di Apoteker 24 ini apa minimal pendidikannya apa ya kak? Kalau sebagai apoteker itu pendidikannya S1 profesi apoteker. Jadi kita S1 pendidikan apoteker dulu 4 tahun ya. Jadi lulusan sarjana farmasi. Habis itu nambah 1 tahun untuk pendidikan profesi. Nah, itu ada ujian. Terus kalau sudah lulus baru boleh praktek. Ya kalau boleh tahu Apoteker 24 ini tuh yang ada di Wonokusumo ini dibangun tahun berapa ya kak? Ini berdirinya bulan Februari 2018. Tapi aku baru kerja di sini itu Desember 21. Soalnya saya dulu pernah sih pas SD tuh beli obat di sini 2019 kalau nggak salah. Udah lama. Iya. Oh ya, pekerjaan kakaknya di sini tuh ngapain aja sih kak? Kan kebetulan di sini sebagai apoteker pengelola apotek ya, atau namanya apoteker penanggung jawab. Terus ada lagi satunya itu apoteker pendamping gitu. Jadi di sini ada 2 apoteker. Terus kebetulan aku yang pengelola apoteknya. Nah itu kalau misalnya untuk tugas wajibnya aku itu yang kalau garis besarnya itu ada 2. Yang pertama terkait dengan pelayanan kefarmasian ya. Karena kan kalau misalnya kita bekerja di bidang farmasi itu pasti utamanya ada pelayanannya, jadi ketemu pasien, melayani pasien gitu kan. Terus yang kedua itu terkait dengan manajerial barang farmasi, jadi ketersediaan obat, vitamin, terus alat kesehatan, susu, semuanya di sini itu tanggung jawabku. Jadi istilahnya ketersediaannya, terus berapa banyak yang misalnya aku harus order ke supplier kayak gitu, nah itu salah satu tanggung jawabku. Terus selain itu juga aku bertanggung jawab untuk karyawan-karyawan di sini. Gitu. Jadi karena kan istilahnya kalau misalnya apoteker pengelola apotek itu kalau diibaratkan badan itu bagian kepalanya gitu. Jadi memang harus mengetahui semua hal yang ada di apotek. Tapi kalau di sini apotekernya ada 2. Ya udah, makasih ya kak informasinya. Wawancaranya dilanjutin sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Bekira Valentina Wulandari dari SMK Farmasi Surabaya. Di sini saya akan melanjutkan wawancara pendidikan saya. Pertanyaan saya pertama, apa alasan Kakak menjadi apoteker? Udah sih, dulu itu awalnya dulu tuh dipaksa dari orang tua sih. Kan saya dari Pakasari, awalnya itu SMA-nya dipaksa. Tapi setelah itu kan saya lanjut kerja, ternyata enak. Terus lanjut lagi pilihannya ke farmasi. Jadi itu aja sekarang sih. Terus lapangan kerjanya kan juga banyak kalau farmasi. Itu langsung dapat kerja. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama Kakak menjadi Sudah hampir 6-7 tahunan. lama ya Kak? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak. Kenapa saya bisa biasa dari SMK ini saya ingin melanjutkan jadi pertanyaan saya Biasanya sih lebih ke pastinya sih kalau yang di sini enak sih, cuman ngomongin aja pakai dulu awal. Kalau aku tuh mau waktu itu obrol, jadi saya harus spontan. Kalau dari orang-orang yang di sini sih enak gitu, cuman dari pertama orang kerja di
Itu sih dulu usia saya sih dari saya yang sempat lanjut ke kerja dulu sih per tahun sampai 2 tahun habis itu baru lanjut kerja. Jadi sempat nggak langsung lanjut kuliah, dari kerja dulu. Jadi kerjanya juga nggak mau jadi mau jadi apa konten, jadi langsung lanjut kuliah.